Oke, selanjutnya pembelian. Menu pembelian terdiri dari pesan barang, nota pembelian, retur pembelian, pembayaran hutang, dan report purchase. Untuk memulai, saya akan mulai dengan pesan barang. Mengklik pesan barang, dia akan muncul jendela purchase order. Purchase order ini singkatnya, menu ini digunakan untuk melakukan pemesanan barang ke pihak supplier atau pemasok. Penentuan barang-barang ini, apa saja yang diorder, berapa banyaknya, dan harganya bisa sebagai dasar untuk proses pembelian selanjutnya. Untuk melakukan purchase order sendiri, tekan tombol new. Dia akan munculkan menu jendela berisi PO order. Kolom berikutnya atau kolom yang ada di atas atau header berisi supplier dan nomor PO yang akan disiapkan. Contoh, supplier yang akan dipilih bisa ditekan double klik di teks atau di tombol pencariannya. Dia akan otomatis muncul. Saya contohkan Galaxy Soft. Dia akan otomatis berisi supplier-supplier yang ada. Referensi jika ada kebutuhan dari customer atau supplier yang akan diinputkan di referensi ini. Nomor PO otomatis pada saat pengesavean dan tanggal inputan PO ordernya. Untuk di detailnya ada mengenai informasi tentang kode barang, berarti pencarian barang yang akan dipesan. Cara memulainya adalah double klik, cari barang tersebut. Misal tadi yang dibuat adalah susu cair kental dengan nama barangnya susu cair kental, quantity ordernya sebanyak 1, satuannya piece, harganya 9.000, ada diskon, jumlah. Untuk diskon, jika ada diskon di barang ini dari pihak supplier, di double klik, dia akan muncul jendela perhitungan diskon dengan sistem diskonnya terdiri dari akumulasi dan non akumulasi. Jumlahnya sebelum diskon adalah 9.000. Setelah diakumulasi, contoh misal 1%, maka dikalkulat jumlahnya menjadi 8.910 dan seterusnya. Begitu pula juga sama, didiskon lagi 2%, sebanyak 2%, dia akan kalkulat menjadi 8.732. Setelah pendiskonan 8.910. Berikutnya juga diskon lagi, dikalkulat juga sama, dia akan mengkalkulat sehingga hasilnya mendapat 8.470 setelah didiskon sebanyak 3 kali. Untuk non akumulasi, diskonnya diakumulasi diskonnya hanya 9.000 doang, jadi totalnya 8.460. Pengertian akumulasi dan non akumulasi. Setelah itu kita pilih akumulasi, oke. Dia akan muncul diskonnya sebanyak 530 dan totalnya 8.470 sesuai dengan informasi yang di menu perhitungan diskon, dan akan muncul di kolom paling bawah yaitu subtotalnya, total yang dihasilkan dari pengkaliannya 8.470. Diskonnya ini disebut bisa juga diskon globalnya. Misal diisikan 2%, dia akan muncul. Bisa diskon berganda, dia juga akan muncul dengan nominalnya. Dan tombol PPN jika ada PPN dari perusahaan supplier tersebut. Jumlahnya juga pun untuk menghasilkannya, klik di mana aja dia akan menghasilkan 813 dengan totalnya 8.948. Untuk tombol yang di sebelah kirinya, ini ada tombol cepat untuk mencari barang jika barang tersebut banyak. Untuk catatannya, jika ada catatan untuk PO tersebut. Untuk tombol cek stok, ini digunakan untuk melihat cepat stok yang ada di susu kental.
misal keadaan stoknya memang sudah urgent, boleh dicek stok. Contoh, dia akan muncul login, maka masukkan login awal. Dia akan muncul menu cek stok, terdiri dari parameter, ada gudang dan barang. Tanggal ini mengecek tanggal berapa dari tanggal berapa untuk barang tersebut di gudang apa dengan nominal stok akhirnya berapa. Barang tersebut adalah misalnya susu cair, cek, akhirnya adalah 1. Keterangan di bawahnya ada satuan, SO awal, beli, rate beli, dan seterusnya, bisa dilihat. Bisa juga dicari berdasarkan kode barang dan nama barang. Oke, di close. Setelah itu bisa dilakukan save, cancel, atau print. Cancel ini untuk membatalkan, save ini untuk menge-save jika sudah direkod, dan print ini save sekaligus cetak. Oke, ini default dari Galaxy cetakannya, bisa diubah sesuai keinginan. Oke, close. Dia akan save, dia akan record di list purchase order ini. Untuk tombol di bawah ini yaitu edit, delete, view, refresh, close. Edit mengubah jika ada field atau barang atau alamat supplier yang salah, bisa diedit di sini, sesuaikan. Setelah diedit, di save kembali, dia akan mengubah data yang sudah ada dirubahnya setelah diedit. Jika memang tidak dipakai lagi atau memang tidak dibutuhkan, ada tombol delete. Dia akan munculkan jendela delete record ini atau tidak. Jika yes, ya, dia akan menghilangkan. Jika no, dibatalkan. View untuk menampilkan tanpa merubah apapun, bisa diedit-edit, dia tidak bisa mempengaruhinya. Misalnya sudah tidak dibutuhkan, di close. Dan tombol cepat ini juga sama untuk mencari record-record yang sudah ada tanpa perlu memilah-milih lagi di purchase ordernya. Tombol cepatnya, tombol terakhir. Print bisa melalui print di sini, cetak di sini jika sudah view, close. Refresh ini, refresh juga untuk memulai atau fokusnya ke list awal ini. Tombol close menghilangkan jendela purchase ordernya. Close. Setelah itu masuk ke menu nota pembelian. Menu nota pembelian ini ialah digunakan untuk memasukkan data pembeliannya dari supplier secara fisik barang. Proses ini akan mengupdate persediaan stoknya di gudang sesuai dengan jumlah barang yang dimasukkan ke aplikasi. Dan berikut contoh tampilannya. Tekan tombol new, dia akan memunculkan sama persis seperti PO order. Menunya di kolom atas header tersedia referensi, gudang, supplier, dan sebelah kanannya ada nomor surat jalan, nomor pajak, bawahnya ada nomor pembelian, tanggal, dan purchase. Untuk referensi ini bisa diisi sesuai dengan si supplier itu memberikan nomor yang ada di surat jalan tersebut. Bisa diisi sesuainya. Di gudang juga boleh diisi sama seperti pre-order. Saya contohkan, bisa di double klik di kolom gudang maupun di tombol sebelah kanannya. Saya contohkan sama, misalnya gudang 01. Oke, dia akan muncul. Untuk supplier pun juga sama, Galaxy Soft. Contoh nomor surat jalannya diisi, nomor pajaknya diisi. Untuk tanggal surat jalannya juga diisi, diklik, tinggal menekan tombol yang ada tanda panah ke bawah, dia akan mengacu pada tanggal yang akan diinputkan. Sama juga seperti halnya tanggal pajak. Dan di bawahnya ada nomor pembelian. Nomor pembelian ini dia juga pada saat save dia akan otomatis meng-create nomor pembeliannya.
Sebelah kanannya ada TOP-nya, jaraknya berapa hari, dan tanggalnya penginputan pembelian tersebut, dan jatuh tempo bisa diinputkan. Dan tombol purchase ini jika ada pesanan sebelumnya atau memang memudahkan pada saat pembelian tidak menginput ulang yang tadi saya jelaskan satu persatu. Tanggal PO-nya bisa di set. Saya contohkan misal purchase, sudah tidak usah lagi menginputkan satu persatu lagi. Contoh purchase, dia akan mengacu atau membuka jendela purchase order yang sudah saya buat tadi. Oke, ini PO-nya sudah saya buat. Untuk memunculkannya, tekan tombol replace. Dia akan muncul barang yang sudah diinput di PO ordernya. Juga sudah muncul subtotalnya dan hasil totalnya, tapi belum muncul untuk PPN-nya karena saya sudah checklist untuk PPN 10%. Contoh, misal di pembelian ini sudah ada transaksinya, ditambahkan PPN 10%, klik salah satu di mana aja. Tombol yang sebelah kiri itu note catatan, dan di bawahnya adalah informasi setelah penghitungan diskon. Diskon 1 berderet sebelah kanan 90, 178, 262, karena saya mengisi hanya 3 kolom diskon. Kalaupun nanti diisi semuanya, dia akan muncul semua sampai diskon 10. Sama ada tombol stok juga. Nah, ada satu lagi untuk tombol kartu hutang dan hutang. Ini kartu hutang melihat si supplier supplier ini berapa totalnya. Dia akan muncul login juga. Misal supplier ini total yang harus yang bayar, data kosong karena datanya belum ada. Saya akan coba meng-save juga. Ini hanya informasi kartu hutang kita atau kartu hutang perusahaan terkait, hutangnya berapa yang ada di supplier. Oke, di close. Dan ini hutang, hanya saldonya, saldo hutang yang ada. Untuk melihat ada kolom nomor pembelian, kode suppliernya apa, tanggal, jatuh temponya berapa, dan neto sisanya berapa yang harus dibayarkan ke pihak supplier. Oke. Untuk mengkalkulasi sama, tekan tombol bawah. Setelah itu ada tombol 3 tombol berikut adalah pada saat pengesepan jika yakin, cancel jika ada kesalahan, printer atau cetak, yaitu tombol save sekaligus cetak, sama seperti saya sebutkan di PO ordernya. Cetak, dia akan muncul default cetakan pembeliannya. Sama seperti halnya yang saya sebutkan tadi, setelah save dia akan muncul recordnya dengan nomornya INL13002. Di menu pembelian ini bisa diedit, delete, view, atau refresh. Sama halnya kalau misalnya ada pengeditan atau ada perubahan, tekan tombol edit dan ubah sesuai dengan perubahan yang ada, apakah dari tanggal, nomor surat jalan, dan semacamnya dan lain-lainnya. Oke, setelah pengubahan selesai, tekan tombol save. Dia akan mengubah sesuai dengan keinginan si admin atau user. Setelah itu, tombol delete digunakan jika si pembelian ini terjadi kesalahan ataupun pada saat penginputan barang memang sudah terjadi kesalahan. Tekan tombol delete ini, dia akan munculkan menu delete code ini, atau pilihannya yes atau no. Jika yes, menghilangkannya, no, membatalkannya. Jika tidak membatalkannya, tekan no. View hanya melihat, tidak merubah apapun. Bisa menggeser kanan kiri juga lewat tombol panah bawah berikut ini. Tekan tombol close, refresh, yaitu memfokuskan awal lagi dari record pertama.
Dan sama jika recordnya sudah banyak, ingin mencari record yang sudah di input, bisa melalui dengan sorting nomor pembelian. Caranya LIN kita contohkan. Enter, dia akan memunculkan hanya satu record saja. Oke, bisa dicari juga melalui tanggal, nomor referensi kah, kode supplier, kode gudang, atau nomor surat jalan. Oke, sudah. Setelah selesai, close. Lalu kita akan lanjut lagi. Jika terjadi retur pembelian, nah di sini ada menu retur pembeliannya. Masuk ke retur pembeliannya. Singkatnya, retur pembelian ini juga digunakan untuk melakukan proses retur barang ke supplier. Itu jadi pengurangan stok yang ada di gudang. Barang tersebut dikirim ke supplier. Oke, kita akan memulainya. Caranya, tekan tombol new. Dia akan sama muncul seperti kolom yang saya sebutkan atau yang saya ceritakan di PO maupun pembelian. Ada kolom gudang, supplier, dan sebelah kanannya nomor retur pembelian, yaitu nomor otomatisnya, tanggal penginputan retur pembeliannya, jika ada nomor referensi diisi. Juga ada tombol kartu hutang, bisa dilihat kita ada berapa kartu hutang, ada hutangnya berapa melalui tombol kartu hutang ini, ataupun lihat secara keseluruhan lewat tombol hutang ini. Oke, untuk penginputan barangnya, nah ini jika si admin merasa terburu-buru, jadi maka akan muncul warning seperti ini. Kode supplier tidak boleh kosong, harus diisi terlebih dahulu. Oke, kita coba isi. Untuk supplier sama seperti ini, misal Teluk Gong Jakarta yang sudah diinputkan. Oke, referensi coba kita isi. Nomor retur otomatis, tanggal juga hari tanggal hari ini. Misal barang yang diretur tadi, bisa diketikkan di sini, dia akan muncul. Misalnya tadi setelah kita beli ada retur 1, tekan tombol tab, tidak boleh untuk ke bawah. Diskonnya juga diisi. Jika ada diskonnya, double klik, sama dia akan muncul perhitungan diskon ini. Pengertiannya saya sudah jelaskan di menu pembelian maupun PO. Oke, anggap tidak ada diskon. Dengan nominalnya adalah Rp9.000 yang akan dikembalikan ke pihak supplier. Untuk memunculkan ini di subtotalnya, tekan tombol ke bawah. Jika diskon global juga sama, diisikan. Kalau yang tidak ada, coba di backslash dulu, tidak perlu diisi. PPN juga sama untuk memunculkan PPN keluarannya. Oke, di tombol sebelah kiri itu ada note catatan untuk retur pembeliannya. Yang di bawahnya adalah diskon-diskon yang setelah diinputkan melalui diskon di detail barang ini. Di double klik, dia akan muncul nominalnya. Tombol cek stok dalam melihat stok barang dari susu cair kental ini. Tidak saya sebutkan lagi karena sudah saya sebutkan di pembelian maupun PO. Setelah itu selesai, tekan tombol save atau print. Save ini hanya untuk mengesave atau menyimpan data di recordnya, dan print ini mencetak sekaligus menyimpan data-datanya di record retur pembelian. Contoh, saya print atau cetak, sama dia akan muncul cetakan retur pembeliannya. Oke, sama halnya pula dengan PO atau pembelian, dia akan muncul record-record yang sudah tersimpan di menu retur pembelian ini. Ini contohnya, ada neto dan sisa, dan gudangnya terlihat, nama supplier juga sudah terlihat. Nah, untuk pencariannya juga sama, bisa dicari
sorting berdasarkan kode retur pembelian atau tanggal, referensi, kode supplier atau gudang. Dipilih sesuai dengan kebutuhan si admin atau user. Untuk tombolnya di bawah ini juga sama, ada misalnya perubahan dari retur pembelian ini atau isi dalam retur pembelian ini bisa ditekan di tombol edit. Jika ada supplier kesalahan bisa di double klik, diganti lagi. Barangnya tersebut salah, untuk dikembalikan bisa diedit, diganti lagi. Setelah selesai, sama halnya, jangan lupa tekan tombol bawah untuk mengkalkulasi di subtotal ini atau totalnya. Setelah itu save, jangan berubah. Setelah itu tombol delete ini berfungsi sebagai jika ada penghapusan record yang tidak dibutuhkan. Record ini sudah tidak dipakai lagi, boleh di delete atau memang salah untuk penginputannya. Jika datanya sudah banyak barang tapi salah, bisa lakukan di sini. Ada pilihannya yes atau no. Kita no aja. View ini tampilan dari hasil tadi penginputan atau record, tapi tidak bisa merubah apapun, hanya melihat atau view. Setelah itu close, sudah selesai. Refresh untuk memfokuskan awal ketika datanya recordnya banyak. Oke, sudah di close. Setelah pembelian, jika terjadi transaksi-transaksi yang sudah saya jelaskan, maka si pihak customer atau perusahaan terkait melakukan pembayaran utang. Nah, pembayaran utangnya di tempat ini. Saya jelaskan secara singkatnya. Pembayaran utang ini ialah fasilitas untuk melakukan proses pembayaran hutang perusahaan kepada supplier berdasarkan nomor pembelian yang tadi saya input. Terus pembayaran hutang dapat dengan cara tunai, transfer, dan giro. Bagaimana caranya? Nih, coba kita lihat. Tekan tombol klik new. Dia akan muncul jendela untuk pembayaran hutang. Nomor pembayaran ini otomatis, bukan berarti nomor pembeliannya. Tanggal pembayarannya, tanggal inputannya. Referensi, jika ada referensi bisa double klik, isinya apa. Kode supplier tidak boleh kosong, diisi terlebih dahulu. Nah, ini tombol cepat jika pembayarannya langsung dengan nomor pembelian yang sudah kita input tadi awal. Oke, keterangannya diisi untuk pembayaran apa, tergantung kebutuhan si admin atau user. Dia akan muncul record pembelian yang sudah saya inputkan. Di sini ada nomor pembelian, tanggal pembelian, jumlah tagihan, sisa tagihan, dan pembayarannya bisa tunai, transfer, mergiro, jumlah giro, atau dia potong pakai retur beli. Ada jumlah returnya berapa. Di sini juga ada pembulatan atau sisa. Ini record tampilannya. Pada saat recordnya otomatis, tadi yang saya tekan replace, dia akan langsung masuk ke jumlah total yang harus dibayarkan. Berarti defaultnya di Galaxy yaitu 9.000 dengan 8.948,50. Di kolom bawahnya itu ada tombol garis panah. Ini juga sama, saya jelaskan yang tadi di PO atau pembelian. Di bawahnya lagi kolom yaitu penjelasan atau nominal yang harus dibayarkan. Ada tunainya, pembayaran gironya berapa, pembulatannya berapa, ada transfer kah, pakai transfer atau potong returnya. Bisa diinputkan sesuai dengan si user atau admin berikut. Jika misalnya tertampil sisa, pengen melihat sisanya, admin beranggapan ini bayar cuma 8.000. Dia akan menghasilkan sisa dengan nominal 1 juta dan akan tampil di bawah sisanya akan tampil 1 juta, jadi harus bayar. Di save pun boleh. Untuk tampilan giro, jika pada saat pembayaran itu dilakukan pakai giro, double klik di nomor giro tersebut. Nah, yang sudah saya buat tadi pembayaran gironya dengan giro ini. Kalau seandainya si admin terburu-buru, maka dia akan muncul harus tipe keluaran. Maka pada saat giro tersebut, maka harus diedit ganti dengan
keluaran untuk pembayarannya. Dibedakan buat tombol new lagi, giro checknya. Jumlahnya Rp5 juta. Banknya BCA, tensinya terserah, tidak diisi juga tidak apa-apa, diabaikan. Tipenya harus keluaran. Oke. Bisa juga pada saat pembuatan giro tidak perlu lagi ke master giro. Kalau memang tidak dibuat, langsung buat di new ini. Pada saat saya double klik di pembayaran hutang di kolom nomor giro, boleh pilih yang tadi saya buat. Oke, dia akan muncul jumlah giro sebesar Rp5 juta. Nah, dia akan memberitahukan bahwa jumlah pembayaran melebihi sisa tagihannya pada saat saya buat jumlah gironya. Tidak bisa, harus dikurangi dari hasilnya. Misal tadi bayarnya jadi 17.000. Oke, saya ralat terjadi perubahan untuk keluaran, yaitu jumlahnya disesuaikan dengan nominal yang ada, misal Rp1.000 bukan 5 juta. Dengan tipenya juga keluaran, di save, double klik. Jumlah ini mengurangi sisa yang sudah saya tadi sisakan pada saat pembayaran tunai jadi 8.000. Dia akan balance, tidak ada sisa. Jika pembayarannya dilakukan pemakai retur beli, maka misal saya giro, saya hapus dulu, delete. Saya pakai retur beli, saya dipakai untuk pembayaran ini sebanyak 9.000 dengan nominal sisa yang sisa 1.000 ini. Jumlah juga pembayaran melebihi sisa tagihan, maka saya ubah. Bisa berubah untuk retur pembelian, maka nominal sisa akan balance lagi sesuai dengan potongan tagihan retur beli. Dan nomor retur beli ini bisa digunakan pada saat pembayaran berikutnya. Oke. Setelah itu, mengenai tombol di bawah ini juga sama halnya saya sebutkan di pembelian dan PO. Setelah transaksi ini selesai, jika yakin, admin akan melakukan pengesavean, dan cara pengesaveannya adalah tinggal tekan tombol save. Dan hasilnya akan terrecord di menu pembayaran hutang. Bisa dicari melalui berdasarkan pembayaran kah, tanggal pembayaran, referensi, atau supplier. Setelah itu bisa juga pada saat si admin lupa atau kesalahan, bisa dilakukan edit atau tombol delete. Jika memang dibutuhkan, tekan tombol delete atau edit. Saya contohkan edit, sama halnya jika ada perubahan, ternyata bayarnya pakai giro, tinggal diganti saja, ininya tinggal di delete. Diganti dengan tadi nominal giro yang ada. Oke, nilainya 2.000, diganti. Oke, sudah pas, balance. Dilakukan save, dan perubahan terjadi jika ada pembayaran melalui giro. Dan data pembuatannya 0. Ada yang kelupaan, coba tekan edit. Untuk pembulatan, jika pembayarannya itu seperti 89450 dibayarkan, untuk membulatkannya yaitu ditambahkan di
tombol ini, sel 9000. Pembulatannya jadi 2. Karena sudah akumulasi, saya kurangi jadi sel tombol 0. Ini saya bayarkan 9.998. Sisa 2 bisa di pembulatan Rp2, tambahkan pembulatan, ditambahkan di sini Rp2 sisanya, maka diinput, maka akan balance juga. Inputan ini menghasilkan balance yaitu sisanya 0, dan di inputan pembulatan sendiri Rp2. Save. Setelah edit dia akan muncul dengan gironya membayarkan 998, sisanya Rp2, dilakukan total pembulatannya setelah Rp2. Tombol delete ini juga sama tadi yang saya sebutkan PO atau pembelian. View, yaitu merubah tanpa merubah apapun atau untuk melihat saja data-data yang sudah terrecord yang telah disimpan tadi. Setelah itu ada tombol refresh untuk memfokuskan awal dari record yang sudah di save. Setelah itu tombol close.